Setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjaannya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu. Tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hambanya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Dalam lantunan adhan itu diperdengarkan baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses, tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses, tapi tidak sakinah. Sukses, tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan. Bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi evaluasi, kalau ibadah ukhrawi evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah. Padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna, berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat, kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah
dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, maka inilah golongan pertama dari 3 golongan yang berkehidupan di bumi, dan 3 inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah Al-Alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikuti pedomannya, ulaika ala hudam mir rabbihim, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. 4 aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan 4 golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun, kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan 4 golongan utama. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir, kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya. Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran ini bukan bacaan biasa, bukan akses untuk dilihat biasa, bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia, melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran Al-Muttaqin, golongan orang-orang takwa. Dan saking pentingnya golongan takwa itu, esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun: hamdalah, salawat, tausiyah. Yang ketiganya tausiyah, wasiat, dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan, dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5. Tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya, dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang, tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses. Orang takwa yang bisa bahagia. 240 kali kata takwa dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak pernah disebutkan kecuali bersanding dengan jaminan kebahagiaan dan kesuksesan. Anda punya masalah? Bahkan datang ke Jumat ini pun masalahnya belum tuntas. Maka turun Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah nggak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya. Soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang engkau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati, dunia, akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi, yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Quran kecuali menggunakan kata takwa. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah, tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Takwa. Dunia yang sebentar, kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi, kuncinya takwa. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasiat yang lestari di setiap masa, jaga takwa, jaga takwa. Tidaklah Jumat ini disyariatkan bukan sekedar ingin menjadikan kita berkumpul, duduk, kadang mengantuk, lalu tertidur, salat 2 rakaat dan bubar. Bukan itu yang diinginkan. Kita diinginkan untuk saling mengenal, kita diinginkan untuk saling mengisi, kita diinginkan berkontemplasi, kita diinginkan bermuhasabah. Jangan-jangan duduk di masjid ini mendengarkan khutbah sudah berlangsung puluhan tahun hidup, dunia sudah diraih yang sebentar, akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan. Fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, "Hai hambaku, di mana pikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang?" Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Maka diingatkan dalam Jumat, lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya?
Jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Al-Quran membagi jawaban itu kepada dua segmen utama. Dengan cepat, satu. Teruskan ayat 3-nya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat kedua Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang keempat. Orang sukses itu kata Al-Quran adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang mengaku beriman, Anda, saya, kita, detik ini, Jumat ini mengatakan saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan buktikan peningkatan takwa itu pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang. Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya, jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat pada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja. Turunkan menjadi karakter kehidupan.
Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu. Yang paling menarik, bahkan saat akan wafat, dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang. Karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Pada kalimat wadkhuli jannati ditampakkanlah surganya, tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu, seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun laknatullahi alaihi, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu? Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata salat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adan, ditanya balik oleh Allah. Hei yang sudah punya toko banyak nih, hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu, hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu, hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia, hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini.